sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel.
Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari, pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya.
Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik.
dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa.
Banyaknya tentara Israel tewas karena komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol.
Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holit, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu.
Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam.
Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramos seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah
arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramo tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, yakni Majid Al-Ansari, menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza.
Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi. Sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari, pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji
akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand.
Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang.
Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif, pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara.
Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.
Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza.
Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu
mendatang, militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya.
Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya.
Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik.
dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa.
Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol.
Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu.
Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam.
Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah
arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramo tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza.
Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel-Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji
akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas.
Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota Kabinet Perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023.
Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X.
Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara.
Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.
Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza.
Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang,
Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi. Sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya.
Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya.
Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif, pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik
dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa.
Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol.
Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel-Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza. Di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu.
Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif, pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam.
Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah
arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramo tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, yakni Majid Al-Ansari, menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza.
Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi. Yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji
berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand.
Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari, pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang.
Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara.
Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.
Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza.
Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif, pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu
mendatang, militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi. Sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya.
Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya.
Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik.
dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa.
Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol.
Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu.
Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam.
Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah
arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramo tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, yakni Majid Al-Ansari, menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza.
Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel-Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji
berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif, pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand.
Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel-Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang.
Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara.
Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.
Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza.
Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif, pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surbaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza.
Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun.
Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama.
Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza. Di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara.
Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.
Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramos seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abbasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza.
Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu
mendatang, militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya.
Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya.
Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik.
dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa.
Sayangnya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol.
Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu.
Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam.
Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah
menjarah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramo tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, yakni Majid Al-Ansari, menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza.
Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abbasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holit, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji
Turki akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand.
Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang.
Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holit, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara.
Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.
Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holit, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza.
Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF
waktu mendatang, militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selembaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya.
Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya.
Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik.
dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa.
Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol.
Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu.
Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam.
Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah
arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramo tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Times of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Enzo Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, yakni Majid Al-Ansari, menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza.
Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji
akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif, pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh dua anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand.
Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang.
Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara.
Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selesai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.
Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan 2 pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, 2 militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. 2 pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan Ramot tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan perang di Gaza dalam upaya mencapai tujuannya menghabisi Hamas. Hal senada pun juga disampaikan oleh 2 anggota kabinet perang lainnya, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi. Terkini mereka juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan di jalur Gaza. Atas hal itu, mereka menyatakan melanjutkan perang berarti lebih akan menyatakan banyak kehancuran infrastruktur Hamas dan terowongan yang digali oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mengingat IDF turut mengetahui lokasi yang ditempati Hamas untuk melancarkan serangannya. Diketahui media berita BBC.com melaporkan kemungkinan Israel akan menggunakan keunggulan kualitatifnya dalam persenjataan selama pertempuran dengan pejuang Hamas, yakni selama fase kedua perang Israel akan melakukan penetrasi lebih jauh ke wilayah selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat para pemimpin gerakan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, yakni seorang arsitek serangan terakhir dan pemimpin gerakan Hamas yang paling menonjol. Sementara itu, seorang jurnalis Inggris Israel, yakni Ansel Pfeiffer, menyebut pejabat militer Israel akan melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan dengan menggunakan cara dan senjata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah utara. Pasalnya sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata yang sama dengan yang mereka gunakan di utara. Pfeiffer mengatakan bahwa pertempuran di selatan diperkirakan akan lebih sengit dan dahsyat. Hal itu dikarenakan Hamas turut mempertahankan jumlah pejuang terbesarnya di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Israel akan melanjutkan perang meski gencatan senjata di Gaza diperpanjang, yakni gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada Kamis 30 November kemarin, diperpanjang 1 hari, yakni hingga Jumat 1 Desember 2023.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata diperpanjang untuk kedua kalinya setelah ditengahi oleh Qatar selaku mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yakni Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Israel dan Hamas sepakat untuk memberikan jeda kemanusiaan di Gaza, yakni mereka sepakat untuk saling membebaskan sandera Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Selain itu, perpanjangan gencatan senjata juga dilakukan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan militan Hamas dalam upaya pembebasan lebih banyak sandera dan para tahanan yang dipenjara di negara Yahudi. Keduanya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sekira 1 hari. Diketahui pengumuman itu mencuat sekira 15 menit sebelum gencatan yang seharusnya akan berakhir pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Atas hal itu, kedua negara tersebut sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza hingga hari ke-8. Pejabat Mesir menyatakan kesepakatan terbaru itu diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 10 sandera lagi, sebagian yang merupakan sebagian besar anak perempuan dan beberapa anak-anak lainnya. Perpanjangan itu ditambah lantaran ada ketidakpuasan Israel terkait daftar sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan sekira 16 sandera pada hari ke-6 gencatan senjata Gaza, yakni Rabu 29 November 2023. Dari 16 orang sandera yang dibebaskan, adapun 10 diantaranya merupakan warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel membenarkan hal itu dan para sandera yang dibebaskan diakui telah tiba di wilayahnya. Warga negara yang dibebaskan diantaranya ialah 5 sandera wanita, 3 sandera anak-anak, dan 2 sandera laki-laki berusia 18 tahun. Lalu 10 sandera Israel yang dibebaskan terdiri dari orang dengan kewarganegaraan ganda, yakni 1 warga Israel Belanda, 1 warga Israel Amerika, dan 3 warga Israel Jerman. Sedangkan 6 sandera asing yang dibebaskan terdiri atas 2 warga Rusia dan 4 warga Thailand. Sebagai imbalannya, sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel, yakni pada Kamis 30 November 2023. Dari 30 orang itu, sekira 15 lainnya yang dibebaskan merupakan tahanan yang masih muda. Salah satu tahanan yang dibebaskan ialah aktivis Ahed Tamimi. Ahed Tamimi merupakan aktivis berusia 22 tahun yang ditangkap oleh Israel di tepi barat pada 6 November lalu. Sebelum para tahanan Palestina dibebaskan, diketahui sempat ada penundaan selama beberapa jam lantaran adanya bentrok di luar penjara. Meski demikian, para tahanan tersebut sudah kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Kala itu mereka diantar ke Ramallah menggunakan bus dari Komite Palang Merah Internasional. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari, pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Seorang wanita warga Israel resmi melepaskan status kewarganegaraannya akibat tak setuju dengan agresi Israel di Gaza. Keputusan ini diambil meski dia harus kehilangan keluarga dan kerabat dekatnya di Israel. Diketahui wanita itu bernama Yuula Benivolsky. Ia merupakan sosok pembuat film Israel Kanada yang berbasis di Toronto. Setelah melepaskan kewarganegaraan Israel, ia hanya memiliki kewarganegaraan tunggal yakni Kanada. Keputusannya mencabut status kewarganegaraan memberikan dampak yang begitu besar bagi hidupnya, di mana ia tak lagi bisa mengunjungi tempat di mana dia telah dibesarkan, serta ia akan dipisahkan dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Namun meski begitu, ia tak menyesali telah mengambil keputusan tersebut. Dalam video yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia mengatakan perang dan kematian cenderung merugikan warga Israel. Namun pemerintah tidak mau tahu karena ketidakadilan yang terjadi di sana. Di akhir video, dia berharap bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berada di posisi seperti dirinya untuk melakukan hal yang sama. Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember 2023. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform X. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru, Israel pada Jumat ini telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain juga terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam yang mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirene peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat kota Gaza, di antaranya di Kibbutz Holid, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November lalu. Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza.
Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari Tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Israel mengumumkan kembali dimulainya pertempuran di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Israel pada Jumat 1 Desember 2023. Gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas berakhir tanpa pengumuman perpanjangan pada Jumat pagi ini. Jubir Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza yang tak lama sebelum berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan adanya penerbangan besar-besaran pesawat militer dan drone di wilayah barat laut kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut. Namun dalam serangan baru Hamas di Yerusalem pada Kamis 30 November kemarin, 4 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Kejadian ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi was-was. Ia turut melonggarkan aturan penggunaan senjata oleh warga sipil. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel juga menyatakan bahwa 6 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dibebaskan pada Kamis malam. Kemudian juga disusul dengan pembebasan 2 sandera lainnya. Sementara Israel membebaskan 30 warga Palestina. Semuanya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada perjanjian terakhir. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. Kelompok Houthi Yaman terus menyiagakan pasukannya di Laut Merah sebagai respons dukungan terhadap warga Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 30 November kemarin. Saree menegaskan kesiapan penuh yang mereka lakukan untuk melanjutkan operasi militernya melawan musuh yakni Israel. Mereka bahkan tidak ragu untuk memperluas operasinya melawan entitas Israel, terlebih menargetkan kapal-kapal yang berada di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya, Saree menjelaskan angkatan bersenjata Yaman akan terus mencegat kapal Israel dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mencatat bahwa operasi militernya akan berhenti setelah Israel juga menghentikan agresinya di Gaza. Ia melanjutkan semua orang bebas di negara Arab dan Islam di dunia untuk turut merespons terkait nasib warga Palestina. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi melakukan operasi militer di Laut Merah pada bulan lalu. Mereka berhasil membajak sebuah kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kian memburuk. Amerika Serikat yang dulunya membantu Israel melawan Hamas kini mengancam akan memberikan hukuman kepada Perdana Menteri Netanyahu jika melanjutkan perang di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken seusai pertemuannya dengan para pejabat Israel beberapa waktu lalu. Blinken menegaskan bahwa agresi Israel di Gaza tak bisa dilanjutkan, sebab hal tersebut hanya akan menambah kerugian dan tekanan Israel di mata internasional. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Blinken juga meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai rencana perlindungan sipil. Ia meminta agar Israel memberikan wilayah perlindungan terhadap warga sipil yang berada di jalur Gaza. Dukungan ini dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai lebih dari 14.000 orang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat marah ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengutuk perbuatan Netanyahu yang tetap ingin melanjutkan perang di Gaza namun tidak melindungi warga di Gaza. Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang. Hamas melancarkan serangan mematikan kepada tentara Israel di Gaza baru-baru ini. Hal itu sebagai upaya pembalasan atas serangan Israel di tepi barat saat gencatan senjata. Atas serangan itu menyebabkan banyak tentara Zionis yang meregang nyawa. Banyaknya tentara Israel tewas karena Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Seorang tentara Israel menuturkan bahwa persiapan pasukannya tidak dilakukan dengan benar. Hal itu pun menyebabkan misi pertempuran IDF seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang datang tiba-tiba. IDF yang sebelumnya sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan. Perwira IDF pun mengaku menerima tembakan neraka dari segala arah. Dijelaskan sejumlah pejuang Palestina menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi. Mereka juga meluncurkan roket dari berbagai arah. Meski begitu, tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan tersebut.